Halo kalian semuanya, hari ini kita mau riding sepedaan sama dokter-dokter. Nah, jadi dokternya rame, ada nggak tahu sekitar 20-an mungkin. Kita lihat ya. Kita jalan-jalan mau ke Kampung Ladang yang ada di Medan. Oke. Mulai. Let's go. Teman-teman, kalian semuanya, kita kan tadi mau bareng sama dokter-dokter. Nah, ini ngumpulnya di rumah sakit pun. Nah, kita mau goes bareng-bareng dokter supaya kita tetap sehat, tetap jaga stamina, tetap jaga imunitas. Pastinya supaya bisa terus beraktivitas dan berolahraga. Jadi kita mau goes bareng dokter-dokter supaya ke Kampung Ladang. Kampung Ladang itu di lumayan jauh dari sini, sekitar 20-an kilo ya. Oke, let's go. Nah, kita udah sampai checkpoint pertama. Udah, kita sekarang ngumpulnya di McD. Terus, habis ini lumayan jauh, kita mulai lagi, start lagi. Dan ini kita ngumpul sepedaan bareng dokter-dokter spesialis bedah dan spesialis bedah tulang, bedah digestif juga saya, dan saya sendiri bedah plastik. Kita jalan-jalan supaya sehat aja lah, komunitas sedikit kecil, cuma tetap selalu berolahraga supaya kita paling sering terpapar sama yang namanya virus kan. Jadi untuk kalau tidak jaga imunitas, tidak jaga kesehatan, tentunya kita gampang atau rentan sekali terkena COVID-19 ini. Oke, gitu ya teman-teman. Jauh lagi, ini checkpoint akhir di Kampung Ladang. Total 18 km. Jadi ayo jalan kita. Checkpoint kedua, istirahat semua nih teman-teman. Jadi lumayan jauh, sedikit lagi nyampe lokasi. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman semua, kalian semuanya. Jadi kita hari ini udah habis riding, udah nyampe lokasi. Nah, saya mau sharing di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau kalian semua pada riding, kita harus jaga atau paham dengan kondisi tubuh kita sendiri. Pentingnya heart rate monitoring untuk misalnya kalau misalnya pakai chest strap atau misalnya pakai jam, itu untuk bisa tahu kemampuan atau kapasitas oksigen kita di dalam tubuh, bisa jadi juga heart rate atau nadi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman atau kalian semua udah mulai keletihan, itu kurangi kecepatannya. Jangan pula langsung berhenti, tapi dikurangi kecepatannya supaya tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Karena ada beberapa orang yang terlalu memaksakan keadaan sehingga karena dilihat teman-temannya pada kencang, dia ikut kencang, tapi dia tidak mampu untuk itu. Nah, itu berbahaya untuk kalian semuanya. Oke, kalian semuanya, kita ketemu lagi di tempat lain. Posisi kita ini saat ini di Kampung Ladang, itu ada di Pancur Batu di Medan. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya dari kota. Ini kurang lebih sekitar 20 kilo lah dari pusat kota Medan. Ini mungkin salah satu, kalau kalian orang Medan nih, bos, bisa jadi salah satu tempat wisata juga. Bagus deh tempatnya. Ya ngapain dulu ini bos? Ngapain bos? Sarapan bos? Lagi ya? Sarapan ya? Sarapan lah. Apa lagi? Laparnya ya? Ayo. Ini baru nyampe nih 4 hari. Dari mana? Makassar. Ongkos kirimnya, abang nggak bilang ongkos kirim, berapa ongkos kirim? 800. Nah, jadi 10 juta juga sama aja. Sama aja ya. Iya. Kalau bilang fatur nanti. Sepeda Fatur aja mana bang? Sepeda fatur ada tuh. Nggak pernah pakai? Mau dijual katanya. Kenapa? Nggak pernah dipakai ya? Udah dipakainya. Oke. Ganti lain ke sana. Safety biking ada nggak? Nggak ada. Safety biking. Safety riding. Safety riding. Safety surgeon lah. Nggak pandai. Selamat pagi kalian semuanya, ketemu lagi. Kita saat ini mau ngobrol sama senior saya di dalam ilmu kedokteran dan di ilmu sepeda juga, Dr. Dodi Prawisma, spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Nah, beliau ini tentunya sangat kompeten untuk bicara tentang sepeda karena beliau senior di sepeda saya, juga di dalam ilmu medis. Nah, kita ngobrol sama Dr. Dodi. Nah, kita cerita tentang bagaimana safety riding atau pentingnya safety dalam bersepeda, tentunya dalam hal kesehatan ya. Bang, kalau misalnya bersepeda nih untuk orang-orang awam nih, Ya. apa hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mau bersepeda nih, untuk pemula tentunya? Yang paling penting sebenarnya saat kita bersepeda itu adalah kita mengetahui kondisi fisik kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita ini nggak punya penyakit dasar, sebetulnya nggak ada hal yang perlu diperhatikan saat kita bersepeda. Tetapi kalau kita misalnya mempunyai penyakit dasar, misalnya ada sakit jantung, darah tinggi, atau punya stroke, atau sakit gula, nah itu kalau kita bersepeda paling bagus itu jangan sendirian, paling enggak bergrup atau paling enggak berteman. Nah, ketika bergrup biasanya itu ada marsal, ada pemimpin grupnya. Nah, kita harus sudah melaporkan kepada pemimpin grup, melapor bahwa oh saya ada penyakit ini gitu. Nah, itu gunanya sebetulnya ketika terjadi kecelakaan, misalnya kumat penyakitnya, jadi si pemimpin grup ini tahu bahwa oh si Anu itu ada penyakit ininya gitu. Kemudian sehingga si pemimpin grup ini tahu apa yang terjadi pada si orang tersebut. Seperti itu sebetulnya. Nah, si pemimpin grup ini pun kalau dia sudah terbiasa jadi pemimpin grup, dia punya tuh nomor telepon emergency rumah sakit gitu, sehingga bisa meng-call, habis itu mengamankan area. Yang paling penting sebetulnya pertama kali mengamankan area dulu, jangan sampai terjadi kecelakaan gitu, ada mobil lewat malah ditabrak seperti itu. Nah, kemudian pemimpin grup itu biasanya adalah orang yang mempunyai kemampuan basic life support atau kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan ketika terjadi henti jantung ataupun henti napas. Nah, itu yang harus kita ketahui ketika saat berolahraga. Karena tujuan olahraga itu sebetulnya untuk menyehatkan diri, jangan sampai pula kita memaksakan jadi penyakit pula seperti itu, Dr. Arya. Jadi kadang-kadang benar juga ada orang
tanpa penyakit penyerta nih, atau dia nggak tahu dia punya penyakit, dia memaksakan diri. Nah itu gimana caranya kita tahu, oh batasan saya ini seperti ini, gimana Ya. tuh? Gimana tuh, Dok? Ya, yang paling utama adalah mengetahui denyut jantung. Denyut jantung yang paling kita harus tahu batas denyut jantung maksimal yang diizinkan ketika berolahraga. Biasanya kita harus punya heart rate monitor gitu. Heart rate monitor ada yang di jam-jam gitu lah. Ada jam-jam merek tertentu yang mempunyai heart rate monitor, atau yang memang ada alat khusus ditempelkan di dada, terhubung dengan handphone kita atau ke jam kita. Bagaimana cara mengukur batas maksimum denyut jantung? Rumus sederhananya adalah angka 220 dikurangi dengan usia kita. Kalau misalnya usia kita nih sekitar 20, jadi 220 kurang 10 itu batas maksimum. Itu batas maksimum. Nah, batas idealnya adalah 60% sampai 80% dari batas maksimum. Itu yang ideal. Seperti itu. Misalnya kalau batas maksimumnya 200, 60% atau 80% itu sekitar 120 sampai 160 denyut jantung itu. Nah, ketika misalnya jam kita ataupun HP kita biasanya di set di jam atau di HP batas maksimum 160 gitu ya. Nanti ketika udah memberikan alarm, itu paling baik kita berhenti sebentar untuk menurunkan denyut jantung kita. Seperti itu. Tapi ada juga yang bilang nggak boleh langsung berhenti, yang boleh dikurangi kecepatan, itu gimana tuh? Nah, itu bisa. Nah, paling baik memang kalau kita mau tetap melanjutkan goes, diturunkan kecepatan atau turun dulu sambil jalan. Yang penting adalah tujuannya menurunkan denyut jantung. Apakah mau dipelankan atau berhenti sambil jalan. Jadi gitu ya teman-teman ya, tips sederhana, tips singkat untuk pemula atau mungkin pesepeda yang pengen untuk sehat, jangan pula kita jadi sakit tentunya. Gitu ya, pesan-pesan dari dokter ahlinya nih, Dokter Dodi Ya, Prabisma. satu lagi yang penting adalah terlalu banyak yang salah tanggap atau banyak video-video yang saya lihat ketika orang tidak sadar gitu, ada yang ditepuk-tepuk lah, ada yang digini-giniin lah, ada yang ini tuh salah. Nah, itu gimana tuh? Salah sekali. Yang paling penting dicek dulu apakah pegawai itu ketika nggak sadar ada napasnya atau denyut jantungnya atau tidak. Kalau tidak ada napas, tidak ada denyut jantung, yang penting itu adalah memberikan pertolongan pertama dengan menekan jantung atau memberikan napas buatan seperti itu. Nah, untuk proses atau cara memberikan denyut buatan ataupun napas buatan nanti bisa dipelajarin lah. Ada khususnya memang. Ya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Bermanfaat sekali perbincangan singkat ini. Jadi kita mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sambil riding tentunya. Gitu Bang ya. Ya, sambil goes. Sambil kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dan tentang tips-tips seperti ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Yuk kita jalan pulang dulu ya. Jalan ke tempat awal, ke pusat kota. Oke. Let's go. Oke, dan udah selesai hari ini ridingnya, goesnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Saya Arya Syukta. Sebenarnya Kampung Ladang ini mahal, nggak usah datang ke sini. Terus ya aku nanti lihat handphone gue. Udah nih? Udah. Udah. Ngangkut ya.